adik-adik KKR, selamat pagi semua. Mana kakak guru mau dengar dulu semangatnya. Selamat pagi adik-adik KKR. Wah, hari ini sukacita ya. Tetap bersukacita minggu pagi ini, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi tidak menyurutkan semangat dan sukacita kita untuk datang ke hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sudah sarapan semua adik-adik KKR? Kalau sudah sarapan, angkat tangannya seperti ini. Sudah, Guru. Oke, kakak guru mau tanya, sudah sarapan semua adik-adik KKR? Sudah, Guru. Sudah rapi? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap, pasti siap ya. Harus siap kita untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Oke, kita akan sapa dulu Tuhan, kita sapa dulu Roh Kudus untuk pagi hari ini supaya semangat dan sukacita kita bertambah. Kita nyanyi yuk, kita nyanyi dari lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tahu semua kan lagunya? Oke, kita nyanyi yuk. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik biar kita tambah semangat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, kita udah bersukacita kan pagi ini? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan lebih memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa untuk pagi hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Semalam sudah boleh berlalu dengan baik. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau juga tetap memberikan kami kesehatan untuk kami boleh berjumpa satu dengan yang lainnya bersama teman-teman kami melalui media online ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk berkat sukacita yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyapa Tuhan Yesus, kita sudah menyapa Roh Kudus, dan kita juga sudah menyapa semuanya. Yuk kita bakar semangat kita angkat satu pujian, kita bangkit berdiri semuanya. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kita mau bersukacita.
Karena hati yang gembira adalah obat. Yuk kita mau sukacita supaya hati kita bergembira. Karena hati yang bergembira itu kita akan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Oke? Sambil kita goyangkan badan kita mau bersukacita. Gembira adalah obat yang paling baik untuk kita bersukacita. Oke adik-adik, sekarang kakak guru mau tanya dulu, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba jawabnya yang nyaring, kakak guru mau dengar dulu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, udah siap semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tahu semua lagunya kan? Yuk kita nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi. Siapkan hati dan pikiran kita, duduk dengan nyaman, jangan lupa Alkitab kita di bawah, dan kita semua harus siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Deci Guru sendiri. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak KKR yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Pendeta percaya kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan kelas KKR, baik untuk balita-batita, kelas kecil, tanggung remaja. Walaupun kita masih beribadah di rumah, ingat ya untuk selalu bersiap dengan diri kita dan juga hati kita untuk mengikuti ibadah di kelas KKR online ini.
Nah, sekarang pendeta mau lihat siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap, katakan, aku siap, yes. Aku siap, yes. Aku siap, yes, yes. Nah, sekali lagi ya, kita buat gerakannya, tandanya kita sudah siap. Aku siap, yes. Aku siap, yes. Aku siap, aku siap, aku siap, yes. Bisa ya? Oke, nah sekarang kalau sudah siap, kita mau mempersiapkan juga bukan hanya diri kita, tapi juga hati kita dengan kita bersama-sama berdoa. Ya, yuk kita ambil sikap berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur masih dapat beribadah ke AKR lewat media online. Hari ini kami pun akan mempersiapkan diri dan hati kami untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Engkau yang tolong Pendeta Deci untuk menyampaikannya, agar kami semua pun dapat mengerti dan melakukan. Engkau berkati kami semua yang beribadah di rumah, supaya kami pun betul-betul siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau mendengar firman. Amin. Nah, sekarang ayo kita ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan, satu ayat yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. Buat anak-anak kelas kecil yang belum bisa membaca, minta tolong sama Nande, Bapak, atau Abang Kakak di rumah untuk membuka Alkitabnya. Kita belajar ya. Untuk yang sudah bisa membaca, yuk kita baca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 5. Begini firman Tuhan. 1, 2, 3 kita baca. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya. Nah, di sekolah kalian pernah tidak belajar tentang pepatah? Pepatah ini bisa dikatakan sebagai pengandai-andaian atau penggambaran yang mengandung hikmat dan pengajaran. Nah, ada pepatah yang mengatakan, bersih itu pangkal sehat, rajin itu pangkal pandai, dan hemat itu pangkal kaya. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak artinya? Kalau kita mau hidup sehat, berarti kita harus belajar menjaga kebersihan kita. Kalau kita mau menjadi anak yang pintar dan pandai, kita harus mau belajar. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menjadi orang yang kaya dengan pengetahuan. Nah, kalaupun kita mau menjadi orang yang kaya, dari segi materi, punya uang banyak, jadi orang sukses, tercapai semua yang kita inginkan, kita juga harus belajar hidup hemat, mencukupkan segala yang kita perlukan hari ini untuk mengingat apa yang kita perlukan nanti. Nah, inilah yang disebut kata-kata pepatah, kata-kata hikmat, pengajaran bagi kita. Nah, sekarang kita mau bahas nih, apa yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita hari ini. Tema kita adalah kaya pengetahuan atau mengupgrade pengetahuan kita. Apa artinya kaya akan pengetahuan? Coba kalau pendeta tanya, apa tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang kaya? Pasti kalian itu selalu bilang orang kaya itu punya banyak mainan. Orang kaya itu punya banyak rumah yang cantik-cantik, megah-megah. Orang yang kaya itu punya banyak mobil, banyak baju-baju yang bagus, banyak buku-buku yang dia suka, atau sekolah di sekolah yang mantap-mantap. Nah, ya benar, itu boleh dibilang sebagai penggambaran orang yang kaya dari segi materi, uang, harta, dan sebagainya. Tidak salah kok. Tapi sekarang kakak mau tanya nih, kalau menjadi orang yang kaya pengetahuan itu ciri-ciri atau tanda-tandanya itu seperti apa? Nah, orang yang kaya pengetahuan tentunya dia menjadi orang yang bisa membagikan ilmu yang dia punya, bisa memberi manfaat bagi kehidupan orang lain, belajar dan juga bisa melakukannya
di tengah-tengah kehidupannya. Itulah tanda-tanda orang yang kaya pengetahuan. Dan biasanya ciri orang yang berpengetahuan tinggi, kaya akan pengetahuan yang baik, tentu dia bukanlah orang yang sombong. Karena orang yang kaya pengetahuan itu harus menganut ilmu padi. Pernah lihat padi di sawah? Bagaimana kalau dia sedang berisi, dia akan menjadi semakin merunduk. Nah, seperti itulah orang yang kaya pengetahuan. Seharusnya saat kita semakin banyak hal yang kita mengerti dalam pikiran kita, mengerti dalam hati kita, berarti kita belajar untuk semakin rendah hati. Kita ingin memberi, kita ingin membagi. Yuk kita belajar dari apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Kita harus menjadi jemaat yang kaya dalam segala hal. Karena menurut Paulus, dia melihat orang-orang di Korintus, khususnya orang-orang Kristennya, adalah orang-orang yang kaya. Tidak hanya dari segi pengetahuan tentang imannya kepada Kristus, tetapi juga Tuhan memberkati orang-orang di kota Korintus ini karena dia merupakan daerah metropolitan, kota yang maju. Banyak sekali kecanggihan-kecanggihan, kehebatan-kehebatan yang sudah dimiliki oleh orang-orang di Korintus pada zaman itu. Jalur perdagangannya mantap punya. Perdagangannya pun hebat sekali. Sehingga Paulus sangat bersyukur kalau orang-orang Kristen di Korintus ini menjadi orang-orang yang kaya. Tapi Paulus juga mengingatkan haruslah memiliki karakter yang kaya juga dalam hal melakukan firman Tuhan. Makanya tadi Paulus mengingatkan, kalau kamu memiliki kekayaan-kekayaan itu dalam segala hal sekalipun, perkataanmu atau bahkan pengetahuanmu, ingat jugalah bahwa kamu harus kaya di dalam Kristus. Karena di dalam Dia, kamu bisa menjadi seperti apa kamu saat ini. Nah, itu yang diingatkan Paulus. Karena pada saat itu ada hal negatif dari orang Korintus. Walaupun mereka kaya dari segala hal dan pengetahuan, baik pun segala perkataan, mereka kadang-kadang tidak mau membagikannya untuk orang lain, baik itu menolong orang yang susah, membagikan pelayanan-pelayanan untuk orang yang membutuhkan. Berbeda dengan jemaat di Makedonia. Ayo kalian lihat di ayat yang lainnya, Paulus menyatakan bahwa orang-orang Makedonia lebih memiliki kekayaan untuk dibagikan. Padahal dari segi materi, uang dan harta, orang Makedonia lebih miskin daripada orang-orang di Korintus. Sehingga Paulus bilang, yuk sama-sama, kalau kalian punya semua kekayaan dalam segala hal, baik perkataan ataupun pengetahuan, harus pula lah berada di dalam Kristus, karena Kristus mengajarkan kepada kita untuk dapat berbagi dalam hal perkataan, pengetahuan yang kita punya. Jadi nggak ada artinya menjadi kaya atau mengupgrade pengetahuan kita kalau tidak berada dalam lingkup pelayanan dan kasih Kristus. Nah, sekarang kita berpikir, apa ya kira-kira yang bisa kulakukan seandainya aku menjadi orang yang kaya di dalam Kristus? Kita bahas yang pertama dulu. Kata Paulus, kalau dalam perkataan kita menjadi kaya di dalam Yesus, di dalam Kristus, berarti sama seperti guru-guru KKR kalian atau pendeta nih, berkhotbah, mengajar, ya. Kami tidak pintar untuk berkata-kata, tapi kalau ini adalah di dalam Kristus, Yesus Kristus menolong kami untuk mengajar, menolong kami untuk menyampaikan firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan anak-anak semua. Bukan karena kita jago, ya, bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus sendiri yang memberkati kita untuk kaya dalam perkataan kita. Kita tahu apa yang harus kita katakan. Tuhan berikan kita kuasa untuk melayani
melayani, untuk membagi berkat, membagi sukacita dalam perkataan kita. Nah, kalau anak-anak KAKR, kira-kira bagaimana caranya untuk kaya dalam perkataan? Pernah tidak kalian melihat teman kalian yang sedang sakit, atau orang tua kita yang sedang kesusahan, yang sedang banyak pikirannya, yang sedang sedih? Nah, anak-anak KAKR yang kaya pengetahuan dalam perkataan, kita juga boleh memberikan semangat dan motivasi buat orang-orang yang kita kasihi. Memberikan kepada mereka semangat yang baru, memberikan mereka keceriaan, mengajar mereka, mengajak mereka, menghibur mereka. Nah, ini pun adalah bagian untuk anak-anak KKR kaya akan perkataan dan pengetahuannya. Nah, yang kedua, Paulus juga berkata, kita ini harus kaya dalam pengetahuan di dalam Kristus. Apa itu artinya? Nah, kita tahu tentang hal-hal yang Tuhan senangi, yang Tuhan ajarkan, seperti misalnya kita mau melakukan apa yang baik seturut dengan firman Tuhan. Begitu pula kalau kita menjadi anak-anak yang selalu minta pertolongan Tuhan, kita akan diberikan pengetahuan dan kepintaran. Kalau belajar di sekolah, kita menjadi anak yang cepat tanggap, kita juga bisa mengerti pelajaran yang disampaikan guru, kita juga tetap bersukacita untuk meraih cita-cita kita. Guru percaya, pendeta percaya, kalian itu punya banyak sekali cita-cita. Nah, kalau kita menjadi anak-anak yang kaya akan pengetahuan, mau terus belajar dan ikut apa yang Yesus katakan dalam firman yang selalu kita baca, maka kita akan diberkati menjadi anak-anak yang kaya akan pengetahuan. Oleh sebab itu, nanti kita pun harus terus belajar, mau membekali diri dengan pengetahuan kita. Sekarang cara kita belajar itu sangat banyak. Kita juga walaupun tidak sekolah seperti biasa, seperti waktu itu kita hadir di sekolah, duduk dan mendengarkan guru, melakukan aktivitas belajar. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita bisa belajar dari banyak hal. Kita bisa belajar dari alam, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya, kita belajar juga dari nasihat yang disampaikan orang tua kita, nasihat dan pengalaman hidup yang disampaikan guru kita, teman kita, siapapun yang bisa memberikan kita pengetahuan baru. Kita juga bisa belajar dari kecanggihan teknologi yang sekarang kita punya. Ayo, siapa yang pernah belajar dari handphone, belajar lewat laptop, belajar dari televisi, belajar dari sumber-sumber media informasi lainnya? Nah, kalian lihat betapa Tuhan sangat mengasihi kita, mengizinkan kita belajar dari banyak hal. Tidak hanya harus datang ke sekolah atau datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bisa pakai banyak sekali media untuk belajar akan firman Tuhan. Seperti kita online saat ini, kita nggak ketemu nih ya, tapi kita bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan, menjadi kaya akan pengetahuan dan juga perkataan. Begitu pula kita bisa belajar lewat media-media seperti yang pendeta sampaikan tadi. Oleh sebab itu anak-anak KAKR, kita harus selalu melibatkan Tuhan. Ada satu tokoh yang dari Alkitab yang selalu bisa menjadi teladan kita, yaitu Daniel dan teman-temannya. Kalian ingat, Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang kaya akan pengetahuan dan juga perkataannya penuh hikmat, seperti yang Tuhan Yesus mau, seperti yang Tuhan Allah kehendaki, sehingga mereka akhirnya tetap terpilih menjadi orang-orang kepercayaan yang berada di istana raja. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di Istana Raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel.
Setiap hari mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belteshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Nah, kalian lihat kan, Daniel dan teman-temannya yang memiliki kepintaran yang datang dari Tuhan dipakaikannya untuk bisa tetap juga taat kepada perintah Tuhan. Mereka hidup seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu anak-anak KAKR yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hidup menjadi orang yang kaya akan pengetahuan, kaya akan perkataan kalau kita mau terus belajar. Kalau kita mau terus mengikuti apa hasil dari belajar kita untuk mencapai segala cita-cita dan keinginan kita. Yang terlebih, kita mau melibatkan Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, apa yang baik untuk kulakukan atau apa yang tidak boleh kulakukan, ya. Oleh sebab itu, pendeta mau mengajak kita untuk membaca ayat hafalan kita yang akan menjadi aktivitas di rumah. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 2 ayat 10. Amsal 2 ayat 10, begini firman Tuhan bagi kita, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, anak-anak KKR, kalian akan mengerjakan aktivitas di rumah dengan cara memakai kecanggihan teknologi untuk menghafalkan ayat ini. Untuk anak-anak kelas kecil tanggung remaja yang sudah biasa memakai media aplikasi di handphone atau laptop, nah kalian akan pendeta minta untuk membuat hiasan atau kartu secara digital dengan mengetikkan ayat ini, lalu juga dibuat hiasan-hiasannya melalui media digital. Jadi nanti pendeta mau lihat nih hasilnya. Nanti orang tua minta tolong untuk membuat seperti kartu atau kata-kata motivasi dari ayat ini yang akan ditampilkan, dibagikan dalam media Facebook. Nanti pendeta akan buat contohnya sehingga kalian bisa ikuti di rumah dengan kreativitas kalian masing-masing. Boleh memakai aplikasi apapun. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa bagikan di grup Facebook GBKP Runggun Balikpapan dan semua kreativitas kalian akan tetap dicatatkan guru untuk nanti mendapatkan apresiasi yang sudah mau mengikuti kelas KAKR media online dan juga aktivitas di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih untuk kelas KAKR yang boleh berjalan dengan baik. Dengan kami menyampaikan rasa syukur kami, sukacita kami melalui pujian yang kami nyanyikan. Begitupun sebentar tadi kami mengingat kembali betapa baiknya Engkau
Memberikan bagi kami Tuhan pengetahuan, kekayaan dalam perkataan, dan segala hal yang boleh kami miliki dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati setiap anak-anak KAKR, supaya mereka terus bertumbuh dengan pengetahuan dan perkataan yang Tuhan perkenankan. Berkati mereka dalam proses belajar, anak-anak kami yang bertumbuh biar hari lepas hari mereka boleh semakin jadi anak yang ceria, pintar, cerdas, berhikmat, bijak. Terlebih juga mereka yang dalam pertumbuhan mereka memasuki masa-masa remaja, biar kami semua boleh tetap menyaksikan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan pengetahuan yang kami miliki, sehingga nama Tuhan terpuji, sama seperti yang kami pelajari dari tokoh Daniel dan kawan-kawannya. Biarlah Tuhan kami juga boleh tetap setia mendengarkan firman-Mu, walaupun kami harus beribadah lewat media online ini di rumah masing-masing. Biarlah minggu depan kami pun tetap boleh bersekutu bersama. Begitupun kami berdoa, bersyafaat untuk setiap teman-teman kami, teman-teman KAKR, sekolah minggu dimanapun berada, supaya tetap sehat dan sukacita. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah kami yang sudah lama sekali tidak berjumpa dengan kami. Kami pun berdoa agar mereka dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kami berdoa juga untuk orang tua kami yang selalu membimbing, mengajarkan kami dengan penuh kesabaran dan kasih. Biar Tuhan juga menambahkan kesehatan, sukacita, rezeki bagi setiap pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing. Tidak lupa pun kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan KKR, biar mereka pun tetap semangat, guru-guru kami tetap bersukacita, melayani Tuhan melalui kami anak-anak KKR. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami pakaikan, segala sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, menjadikan hidup kami mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik KKR, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Coba semuanya siapa yang sudah menyimpan di dalam hati dan pikirannya firman Tuhan, angkat tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang sudah menyimpan di dalam hati dan pikiran firman Tuhan yang diberitakan pendeta tadi? Nah, oke. Jangan lupa tugas dan ayat hafalan yang diberikan ya adik-adik untuk minggu ini. Kita akan menyambut firman yang sudah kita dengar tadi dengan satu persembahan pujian untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan Ajar aku Tuhanku. Tahu semua lagunya kan? Kita nyanyi lagu Karo Ajar aku Tuhanku.
persembahan syukur kita. Dan sambil persembahan kita berikan, kita angkat satu pujian dari lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Ayo adik-adik yang manis, diambil persembahannya, diberikan untuk Tuhan yang terbaik. Persembahan jangan dilipat-lipat ya adik-adik. Oke? Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa persembahan sekaligus doa penutup. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa untuk Tuhan dalam doa persembahan dan doa penutup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi hari ini, untuk minggu yang ceria yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup di dalam hati kami, dan senantiasa kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan, Engkau yang tetap memberkati kami, walaupun kami berpisah melalui media ini Tuhan, tapi kami percaya sukacita Tuhan akan tetap menemani kami, sehingga minggu-minggu berikutnya kami juga boleh berkumpul kembali di media online ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga pendeta kami yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap menaungi pendeta kami, memberkati pelayanannya dan juga keluarganya. Tuhan yang tetap melindungi dan memberkati setiap apa yang dilakukan pendeta kami. Begitu juga dengan guru-guru KKR kami Tuhan, Engkau yang tetap memberkati agar mereka juga tetap senantiasa bersukacita untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Tuhan, ini tidaklah seberapa dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, tapi kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kami, dan dapat berguna untuk pelayanan kasih di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami tutup kebaktian kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik KKR sudah berkebaktian di minggu hari ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi di hari Minggu berikutnya. Selamat hari Minggu adik-adik KKR, sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.